Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang kita memasuki tema 7 ya. Bunda harap anak-anak dapat menyimak video yang Bunda sampaikan dengan baik ya. Baiklah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Iya, terdapat gambar buah cengkih sebelum dikeringkan dan setelah dikeringkan. Rempah-rempah di Indonesia begitu melimpah. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Tahukah anak-anak, apakah hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Yuk simak. Apa sih hubungan antara cengkih dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ternyata cengkih mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai bumbu masak. Cengkih juga digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih yang banyak manfaatnya sehingga menjadikannya sebagai salah satu yang bernilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itulah anak-anak, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempahan yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itulah yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran di samudra. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Yuk kita lihat. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 dan mendarat di Malaka. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku, kemudian disusul juga oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pada tahun 1596 mendarat pertama kali di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ternyata cukup lama, sudah lama mereka datang ke Indonesia.
Apa saja sih faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra? Yuk disimak. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain gold, gospel, glory, dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Sehingga rempah-rempah tersebut semahal harga emas, makanya disebut gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua yaitu gospel. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau disebut glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ketiga, ditemukannya kompas, yaitu sebagai penunjuk arah sebagai para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Ternyata 4 faktor yang mendukung penjelajahan samudra. Yang pertama gold, gospel, glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor terjadinya penjelajahan samudra dan hubungan antara cengkih dan penjajahan yang berlangsung di negara kita, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Anak-anak di sekitar kita banyak benda yang berwujud padat. Kita dapat memegangnya dan dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Bentuk padat yang ada di sekitar kita dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, dan diperlakukan fisik seperti digunting, ditekan, dilipat, dan disobek. Contohnya yaitu kertas. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Salah satunya adalah air. Air adalah zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumah kita biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Jika anak-anak melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lainnya adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, anak-anak dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup juga, anak-anak dapat menggerakkan selembar kertas di tangan kalian. Namun, apakah anak-anak dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah juga anak-anak mengubah bentuknya? Iya, anak-anak, setelah kita mengetahui sifat-sifat benda, sekarang Bunda akan memberikan tugas untuk anak-anak, yaitu pada halaman 10 pada bagian Ayo berlatih. Anak-anak buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan titik-titik. Anak-anak disuruh memilih, menerima atau menolak mereka. Jika anak-anak menerima, maka kata menolak itu dicoret. Jika anak-anak menolak, memilih menolak, maka kata menerima dicoret. Baik ya anak-anak, begitupun seterusnya. Semoga apa yang Bunda telah sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak dengan baik. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf kepada Allah. Bunda mohon ampun. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.